Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'd. Maka ketahuilah ya ibadallah, sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya, di petuah yang ke-10 dari petuah untuk para penuntut ilmu, khususnya tadribud doa santri-santri di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i dan umumnya kepada para santri ahli sunnah dimanapun mereka berada. Maka di petuah yang ke-10 adalah seluruh penuntut ilmu, seluruh santri harus memahami adab kepada majlis ilmu. Maka bagi penuntut ilmu mempunyai adab yang harus dia penuhi dan harus dia jaga di saat dia berhubungan dengan majlis zikr, majlis ilmu, seperti muhadarat, seperti kajian-kajian setelah salawat, seperti khutbah Jum'ah dan yang lainnya. Maka dari adab yang pertama, seorang penuntut ilmu menjadikan majlis zikr itu adalah suatu perkara yang urgen untuk menghadiri. Maka majlis ilmu bagi para penuntut ilmu adalah seperti surat tugas, surat dinas untuk para tentara, the tour of duty. Maka begitupun para penuntut ilmu dimanapun dia mengetahui di situ ada majlis ilmu dan dia dalam keadaan sehat wa'afiyah,
dan dia dalam keadaan tidak disibukkan dengan perkara, maka wajib bagi dia untuk menghadirinya. Dan ini sesuai dengan perintah Nabi kita kepada para penuntut ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, an rajulin min ba'di ashabina an Ibni Abi Najih an Mujahid an Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati, jika kalian mengetahui di sana ada majelis ilmu, farta'u, maka jangan lewatkan, maka jangan ditinggalkan, tetapi duduklah, mampirlah kepada majelis ilmu tersebut. Farta'u maknanya duduklah, singgahlah di taman-taman ilmu tersebut. Maka disebutkan di sini, jika kalian mendapati taman-taman surga, mampirlah. Dijadikan nama dengan taman-taman surga. Kemudian bertanya para sahabat, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah yang engkau perintahkan kepada kami para penuntut ilmu dari para sahabat yang menuntut ilmu bersama Nabi untuk menghadirinya? Apa itu? Hilaqul dzikr, majalisul ilm. Ditafsirkan oleh Nabi, makna dari taman-taman surga adalah tempat-tempat menuntut ilmu di masjid. Seperti sekarang khutbah Jum'ah, ataupun muhadarah, ataupun kajian-kajian. Maka ini adalah perintah dari Nabi bagi seluruh manusia untuk menuntut ilmu. Dikarenakan sesuai dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan Anas Ibnu Malik yang bisa naik kepada derajat sahih li ghairi, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka para penuntut ilmu harus mendatangi majelis-majelis ilmu. Apalagi kalian datang kemari dipersiapkan untuk menuntut ilmu, duduk di ma'had menuntut ilmu, maka kesibukan kalian, tour of duty, surat tugas kalian adalah di saat ada majelis ilmu, maka hadirilah. Karena hukumnya wajib dan perintah untuk mendatangi majelis ilmu bagi yang mampu adalah wajib. Karena perintah dari Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u, maka singgahlah pada majelis-majelis ilmu. Maka hadis ini yang kami sebutkan, barang siapa yang mendapati majelis-majelis ilmu agar datang dan hadir. Hadis ini tadi kami sebutkan dari Ibni Abbas dan di sanadnya dhaif karena ada rajul mubham an ba'di ashabina, dari sebagian guru kami. Maka siapa di sini tidak diketahui an-naum, maka hukumnya dhaif. Namun hadis ini telah datang dari berbagai sahabat, datang dari Jabir bin Abdullah, datang dari Anas bin Malik, datang dari Abi Hurairah, datang dari Ibnu Umar, dan di sini datang dari Ibnu Abbas. Maka naik hadis ini kepada derajat sahih li ghairi. Maka hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Sahihah. Kemudian di dalam hadis ini pun disebutkan riyadul jannah. Maka mampirlah, hadirlah di taman surga, dimutlakkan majelis-majelis ilmu sebagai taman surga karena dia menyebabkan seseorang masuk surga. Seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka disebutkan dengan taman-taman surga majelis ilmu itu dikarenakan hadis Nabi, barang siapa seseorang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk kepada surga. Maka kenapa dikatakan majelis ilmu sebagai taman-taman surga?
karena dengan orang duduk di dalamnya akan menyebabkan di akhirat masuk surga dan di dunia terjauh dari kebodohan, terjauh dari kesesatan, terjauh dari kebid'ahan dan kesyirikan, dan dia di dunia di atas hidayah dari Allah. Maka majelis ilmu adalah Tour of Duty, surat tugas bagi para penuntut ilmu yang wajib untuk dipenuhi. Jangankan kita manusia, bahkan para malaikat, yang mana para malaikat pada hakikatnya tidak butuh kepada menuntut ilmu, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan super taat, dan sudah jelas tidak ada dari mereka yang dimasukkan kepada api neraka. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu super taat kepada Allah. Jika diperintah tidak akan pernah bermaksiat seperti manusia dan jin. Dan jika diperintah akan melaksanakan dan tidak pernah untuk bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan atasnya. Namun dalam keadaan mereka super taat, maka mereka pun datang menghadiri majelis-majelis ilmu, dan bahkan mereka sangat butuh kepada majelis-majelis ilmu, padahal mereka tidak akan pernah dimasukkan api neraka, dan mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka tidak dalam keadaan kebodohan dari ilmu-ilmu syar'i sehingga butuh menuntut ilmu, tidak. Namun karena keagungan majelis ilmu, maka mana pendalilan bahwa malaikat pun mereka butuh kepada majelis ilmu, bukan hanya manusia saja. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan inna lillahil malaikah, bahwa sungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yajlisuna fi turuq yabhatsuna an majalisil ilm. Mereka duduk-duduk di jalan-jalan dan mencari dari majlis-majlis ilmu. Ini tugas dari malaikat yang Allah ciptakan ini. Maka jika dia mendapati ada majlis ilmu seperti kita di sini, oh di sana di Sitiung 1 Blok B, di Darmasraya Sumatera Barat, di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, setiap fajr, ba'dal fajr, ba'da duhur, qabla duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, dan setiap Jumat ada majelis-majelis ilmu. Maka malaikat-malaikat yang mencari majelis ilmu, di saat dia mendapati seperti sekarang majelis ilmu, khutbah Jumat, mereka berkata kepada para malaikat yang lainnya, halummu, halummu ila hajatikum. Maka datangilah, kemarilah berkumpul kepada perkara-perkara yang kalian cari, kepada perkara-perkara yang kalian inginkan. Maka para malaikat butuh kepada menuntut ilmu. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis ini apa yang Allah pertanyakan atas mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka dambakan. Maka dijawab, karena hadisnya panjang, dijawab, yang mereka takutkan siksa adabmu api neraka ya Rabb. Apa yang mereka inginkan wahai para malaikat, para penuntut ilmu itu? Mereka menginginkan surgamu. Maka kemudian Allah mengatakan, asyhidu inni ghafartu lahum jami'an. Maka saksikanlah wahai malaikat, aku mengampuni semua yang hadir di majelis ilmu. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa para malaikat jika mendapati majelis ilmu, mereka berkata kepada para sahabat-sahabatnya dari malaikat, halumu ila hajatikum, sini datang kepada apa yang kalian cari dan butuh kalian kepadanya. Kemudian mereka melindungi majelis-majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka. Maka hadis ini sahih di Sahih Al-Bukhari, menunjukkan bahwa adab yang pertama bagi para penuntut ilmu adalah mendatangi majelis ilmu.
majelis ilmu ada dimanapun, jauh dekat dihadiri. Maka tugas kalian datang kemari untuk menuntut ilmu, hadirilah majelis-majelis ilmu. Maka jika udur sakit ataupun safar, maka tidak apa-apa. Namun barang siapa yang mengetahui ada majelis ilmu, apalagi dekat, dan dia duduk bahkan di pondok tersebut, kemudian sengaja lari dari ilmu, maka ini sangat disayangkan sekali. Dan kemudian dari sinilah, dari hadis inilah Imam Malik masyhur dengan ucapannya mengatakan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Bahwa ilmu itu dia didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Maka orang-orang yang mengaku muslim, yang merasa bodoh dirinya butuh kepada ilmu, datangi majelis-majelis ilmu, bukan ilmu yang mendatangi dia. Maka belajar sekarang melalui YouTube, melalui streaming Telegram dan yang lainnya, bagus. Namun jika dia mampu untuk datang, fal ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi ke rumah-rumah kalian. Maka istinbat Imam Ahmad seperti di dalam hadis ini, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian mendapati ada majelis ilmu, datangi, bukan disuruh ustadznya datang ke rumahnya, ataupun mendengar cukup dengan streaming yang datang ke rumahnya. Itu juga wasilah, namun mendatangi itu lebih baik, karena ada fadilah majlis al-ilm, ada fadilah majlis dzikr. Seperti di dalam hadis, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Maka dari keutamaan majelis ilmu, kenapa harus didatangi? Berbeda dengan yang mendengar melalui YouTube ataupun streaming. Karena keutamaan majelis dzikir ada 4 perkara. Pertama, Allah menurunkan rahmatnya. Dan yang kedua, Allah menjadikan ketenangan jiwa bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Meskipun dia sakit hati terdolimi, ada yang mendoliminya, atau sakit hati karena ada yang mengambil uangnya dengan zulum, dicuri, ditipu, maka dengan dia duduk di majelis ilmu lupa semuanya. Dan datang malaikat melindunginya dengan sayap-sayapnya. Dan juga disebutkan di dalam hadis ini adalah Allah akan mengingat orang-orang yang datang dan menyebutkannya dengan para malaikatnya, si fulan hadir di majelis ilmu, si fulan duduk di majelis ilmu, seperti itu. Maka inilah adab yang pertama bagi para penuntut ilmu. Janganlah kalian lewatkan majelis-majelis ilmu, keutamaannya sangat besar. Dan yang kedua setelah itu adalah adab yang kedua, assalam. Memberikan salam di majelis ilmu, di saat masuk ke majelis ilmu, dan di saat keluar dari majelis ilmu. Memberikan salam, kalau bisa juga berjabat tangan. Maka telah datang hadis tentang keutamaan memberikan salam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, la yadkhulunal jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum ifsus salam bainakum. Maka berkata Nabi, tidaklah yang masuk surga itu kecuali orang yang beriman, dan tidaklah kalian menjadi orang-orang yang beriman kecuali di antara kalian saling mencintai. Lihat, disebutkan tidak masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidak ada orang-orang yang beriman kecuali saling mencintai. Maka di sini menunjukkan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin itu penyebab kita beriman. Dan penyebab kita beriman masuk kepada surga. Maka tidak pantas seorang muslim memusuhi saudaranya.
tanpa sebab, tanpa diketahui. Bahkan kalau bertemu, tersenyum dan apa kabar, salam, namun di belakangnya memusuhinya. Maka perkara-perkara seperti ini tidak menyebabkan seseorang dikatakan beriman. Dan tidak dikatakan seorang penyebab masuk surga karena imannya. Namun penyebab masuk surga pertama keimanan. Dan yang kedua kecintaan kepada saudaranya. Maka tidak ada perkara permusuhan dengan saudara-saudaranya. Itulah asal dari keimanan. Kemudian disebutkan, tidakkah kalian ingin aku beritahukan apa-apa yang menyebabkan rasa cinta di antara kalian, wahai kaum muslimin? Maka dikatakan oleh Nabi, fafsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, berjabat tangan dan seterusnya. Maka berhubungan dengan adab majelis ilmu, seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu, maka dia melaksanakan salam. Baik gurunya sudah datang ataupun gurunya belum datang, dia berikan salam kepada para sahabat-sahabatnya di majelis. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabil Mufrad, bukan di sahihnya. Dan juga Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Muhammad ibn Muhammad ibn Ajlan an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ata ahadukum ilal majlis falyusallim. Fa idza qama ahadukum minal majlis falyusallim." Maka ada penuntut ilmu, jika dia dari luar masuk menunggu pelajaran bersama teman-temannya, berikan salam kepada saudara-saudaranya, assalamualaikum, bersalaman. Dan begitu pun jika selesai, maka selesai dari pelajaran, guru atau saudara-saudaranya saling bersalaman, assalamualaikum, kemudian berpisah. Maka ini adalah adab dari penuntut ilmu dengan majlis ilmunya. Maka hadis ini mahaluh. Hadis ini diriwayatkan tadi oleh Ibnu Ajlan dan dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hasan. Dan datang di riwayat yang lain dengan tambahan masih dengan sanad yang sama dari Sa'id Al-Maqburi dari Abi Hurairah. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ata ahadukum ilal masjid falyusallim." Fa kana rajulun jaa fi majlisin Nabi. Maka suatu hari datang seseorang hadir di majlis Nabi. Datang dan memberikan salam ke majlis. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Nabi? Falahu asyrah. Maka baginya 10 keutamaan, asyrah hasanat. Kemudian datang lagi, assalamualaikum warahmatullah. Maka dikatakan oleh Nabi, kita sekarang mendapatkan isruna hasanat dengan menjawab salam dan seterusnya di majelis 20. Dan datang orang yang ketiga, assalamualaikum salasuna hasanat. Kita mendapatkan 30 keutamaan. Setiap yang datang memberikan salam, dijawab waalaikumsalam, mempunyai terus 40, 50 sampai 100 keutamaan. Maka ini tambahan dari riwayat tadi, dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih. Maka ini adab yang kedua, penuntut ilmu dengan majelis ilmu. Dan adab yang ketiga, seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu dengan penuh perhatian, dengan duduk adab, tidak selonjoran tidur, dan bahkan tertidur dan ngantuk, tidak. Maka dia duduk di depan gurunya bil hudu wal waqar wa adamun naum. Maka dia duduk dengan serius dan dengan penuh adab, membawa daftarnya, kitabnya, menulis faidah-faidah, tidak berisik dan tidak terlalu tenang. Saking tenangnya tidur pulas.
Maka tidak ada penuntut ilmu di majelis tidur. Apa yang dia dapat dari gurunya? Ini adalah dari syaitan. Yang mana syaitan ingin mengeluarkan manusia dari faidah-faidah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dia hadir di majelis, namun tidak koneksi dengan wifi-nya, dengan internetnya, dengan ustadznya, dengan syekhnya. Maka ilmu Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan oleh syekhnya, ustadznya, hilang begitu saja, terputus, unconnected. Tidak ada wifi, tidak ada jaringan. Maka ini bukan dari adab penuntut ilmu. Maka ada penuntut ilmu yang ketiga, setelah tadi yang kedua memberikan salam, maka yang ketiga duduk dengan penuh adab di depan gurunya, mendengar apa yang diucapkan oleh gurunya, dan tidak mengantuk. Mana dalilnya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, hadis Jibril dari Umar, dan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dan berkesendirian Imam Muslim dari Umar. Maka berkesendirian dari Umar Muslim dan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Umar, di saat kami duduk bainama nahnu inda Rasulillah, di saat kami duduk di majelis Nabi, id atana rajulun, kemudian datang orang yang asing, yang bukan dari Madinah, syadidu bayadi athiyab, pakaiannya putih seakan-akan baru dia pakai dari pabrik, wasawadu syar, syadidu syawadi sa'r, maka rambutnya hitam klimis, seakan-akan dia bersih dari debu. Padahal kalau memang dia datang dari luar Madinah, maka dia akan berdebu karena safar. Namun di sini dia dalam keadaan hitam klimis, seakan-akan baru keramas dan menggunakan brisk ataupun hair cream. Kemudian datang kepada Nabi, dan ini poinnya, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi fa wada'a kafaihi an fakhidaihi. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi dan menempelkan lututnya kepada Nabi, dan kemudian dia duduk dengan penuh ketentraman dan menanyakan kepada Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ada penuntut ilmu datang kepada gurunya, menghadapi gurunya, tidak ngantuk, tidak dalam keadaan juga berisik, dan tidak dalam keadaan bersembunyi seperti sebagian thalabul ilm yang mana dia belum hafal setoran hadis ataupun tasmi', ataupun takut ditanya, maka dia di belakang saudaranya yang tinggi. Maka ada saudaranya yang tinggi, dia dibayang-bayang. Ataupun bahkan di belakang sawari, tiang-tiang masjid. Dan ini banyak. Maka tidak adab seperti itu. Ada penuntut ilmu datang kepada gurunya dan dia dalam keadaan terbuka akalnya, tidak tidur, dan siap dengan alat tulis menulis faidah-faidah. Maka inilah dari adab-adab menuntut ilmu. Maka pada hakikatnya perkara ini sangat banyak, dan kita tutup dengan menulis faidah seperti kami sebutkan, seperti diucapkan oleh as-salaf bahwa qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu-ilmu itu dengan menulis. Maka datang dari ucapan Nabi namun dengan sanad yang dhaif, maka cukup dengan ucapan para salaf qayyidul ilma bil kitabah, maka catatlah ataupun ikatlah ilmu dengan tulisan. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yaghfira dunubana jami'an fastaghfiruh